ثم لجميع العلماء العاملين ولأولياء العارفين ولمشايخنا ولمشايخنا ولوالدينا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah taro al-jihad afdalal amali afala nujahidu wa qala lakinna afdalal jihad hajjum mabrur rawahul Bukhari. Wa anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin aktsara min ayyatikallahu fihi abdan minan nari mi yaumi arafata rawahu Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, qultu katanya, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Aisyah berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, taro katanya, aina taqidu, aku beriktikad, aku iktikadkan al jihad afdalal amali, bahwa jihad itu paling mulia amal perbuatan. Bahwa jihad itu, aku beriktikad bahwa jihad itu paling afdal amal perbuatan, kata Aisyah. Apalah nujahidu, apakah tidak kami berjihad, kami kaum wanita katanya. Apakah tidak kami para wanita ini diberikan jalan untuk berjihad? Faqala, maka baginda Rasul bersabda, lakinna afdalal jihadi hajjum mabrur, katanya. Sabda Rasul, tetapi yang paling afdal jihad itu adalah haji yang diterima, haji yang mabrur. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimana dikatakan lebih dulu, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi itu jihad yang paling afdal. Ialah apabila seorang itu mendapatkan predikat haji yang mabrur. Ahli hikmah menyatakan bahwa haji mabrur itu 3 rangkaiannya, katanya. Ada 3 rangkaian yang akan dilakukan oleh orang-orang yang akan mendapat haji mabrur. Yang pertama adalah niat. Jadi sejak kita
bertekad memutuskan hati untuk berhaji, itu kita jaga niat kita. Niat. Ya paling tidak kita berhaji itu berniat untuk mengerjakan perintah Allah. Lillahi ta'ala. Pertama. Yang kedua katanya haji yang mabrur itu adalah dalam melaksanakan ibadah haji harus sesuai dengan contoh teladan yang ditinggalkan oleh baginda Rasul. Beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah daripadaku bagaimana kalian mengerjakan ibadah haji. Manasiknya itu. Manasik arti cara kita melakukan ibadah haji. Itu yang kedua kata ahli hikmah. Yang ketiga adalah setelah melaksanakan ibadah haji, yaitu ada perubahan. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sekarang kata Imam Ghazali kan berkata, wa min alamati qabulil haji tarku ma kana alaihi minal ma'asi. Di antara tanda-tanda diterimanya haji seorang itu adalah dia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa ayyatabaddala bi ihwanil ghafilin ikhwanan talibin katanya. Dan setelah pulang dari ibadah haji dia bisa mengganti pergaulan dari pergaulan yang lalai beribadah kepada pergaulan yang rajin beribadah. Itu antara lain alamat kabulil haji kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi 3 rangkaian kata ahli hikmah. Niat manasik hajinya itu sesuai dengan teladan yang ditinggalkan oleh baginda Rasul, dan setelah dia kembali mengerjakan haji mempunyai peningkatan ke arah kebaikan. Yakin oleh haji masih baik girang berhubung ya keraguan atau masih girang maksiat boleh diragukan. Jadi jihad yang paling afdal sabda Rasul ialah haji yang mabrur. Rawahul Bukhari, yang berikan hadis Imam Bukhari. Yang ketujuh wa anha, dan dari Aisyah juga nih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma min yaumin, tiadalah dari hari aksaro yang lebih banyak min ayyatikallahu fihi abdan, dari bahwa memerdekakan oleh Allah seorang hamba minan nar dari neraka mi yaumi arafata, daripada hari Arafah. Artinya hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, pada waktu jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Pada hari itu paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Pada hari Arafah itu. Oleh karena itu kan kita disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Rawahu Muslim, yang meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Selanjutnya yang ke-8, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi bersabda, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sabda Nabi, umratum fi Ramadan, berumrah di bulan Ramadan, melakukan umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan, itu sebanding dengan haji. Jadi umrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu nilainya sama dan nilai haji, sebanding dengan takdilu, sebanding sama itu.
sama nilainya dengan haji. Au hajatan ma'i, sabda Rasul. Atau umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan berhaji bersamaku. Itu di bulan Ramadan luar biasa, nilai umrah itu di bulan Ramadan sebanding sama dengan nilai haji atau sama dengan nilai berhaji bersama Rasul. Haji iring baginda Rasul itu nilai berumrah di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu kan bulan yang dilipat gandakan nilai ibadah kan. Ibadah sunat itu disamakan dengan ibadah fardu. Ibadah fardu dilipat gandakan sampai 70 kali. Itu kalau di bulan Ramadan. Luar biasa itu. Luar biasa. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya pun mahal baik biaya kan umrah bulan Ramadan. Nilai ini. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas pula, anna mra'atan qalat, katanya bahwa ada seorang perempuan berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kata perempuan itu kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi bil haji, bahwasanya diwajibkan oleh Allah atas hambanya untuk melakukan ibadah haji. Bahwa Allah mewajibkan terhadap hambanya untuk mengerjakan haji. Adrakat abi syaikhan kabirah, aku mendapatkan bapakku tua, sangat tua. Tua yang besar, sangat tua artinya. Syaikhan kabirah, sangat tua. La yasbutu ala rahilati, katanya. Dia tidak bisa menetap atas tunggangan. Anda jauh lalu berhaji lin tahun do dari tunggangan. Si toa lalu. Apa ahujju anhu? Apakah aku akan hajikan atasnya? Artinya ayajibu alaihi. Apakah dia juga wajib atasnya melakukan ibadah haji? Kalau sudah cukup syaratnya, berkemampuan, biaya, apakah dia wajib melakukan ibadah haji? Qala, Rasul bersabda, na'am, iya, sabda Rasul. Dari hadis ini kita mengambil dalil bahwa walaupun orangnya masih hidup nih, tapi sudah sangat tua, itu boleh dibadal hajikan. Tebelian atau tegawean badal haji dengan masir lagu toa soalnya mungkin tidak tahu gawe haji. Ditoa. Jadi hadis ini sebagai dalil. Ya, dalil. Itu perempuan itu berkata, apa hujjuan, apakah aku hajikan atasnya? Jadi dia badalkan, dia gawean. Maka Rasul bersabda, qala na'am, iya, kamu kerjakan haji untuk bapakmu yang sudah sangat tua itu. Jadi hadisnya muttafaqun alaih. Selanjutnya wa al-Laqit bin Amir radhiyallahu anhu. Dari seorang namanya Laqit bin Amir radhiyallahu anhu. Annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwa dia datang kepada Nabi SAW. Ini Lakid bin Amir ini dia menghadap kepada baginda Nabi. Faqala, maka Lakid bin Amir ini berkata kepada baginda Nabi, Inna abi syekhun kabir, katanya kepada yang tadi itu, bahwa bapakku itu sangat tua. La yastati'ul hajjah, dia tidak berkemampuan untuk melakukan ibadah haji walal umrata, dan dia juga bisa mengerjakan ibadah umrah, sangat tuanya. Walal dha'nah, dan tidak bisa bepergian. Az-dha'nah itu bepergian, bangkah atau berkelampan, ditawaan. Dan tahu lalu ya, berkelampan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Qala, baginda Rasul bersabda, hujja an abika waqtamir, hajikanlah daripada bapakmu dan umrahkan. Jadi sama dengan yang tadi itu, dibadalkan, diganti, dikerjakan oleh orang lain. Ya. Kalau sangat tua, sudah sangat tua, baru dia berkemampuan. Tapi walaupun sangat tua tapi tidak berkemampuan, kan tidak diwajibkan. Ini yang dimaksud adalah orang tua ini yang berkemampuan biaya, tapi badannya dia tidak mampu melakukan ibadah haji, maka boleh dibadalkan. Hadis ini rawahu Abu Dawud dan Tirmizi katanya. Wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis yang ke-11, wa an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, dari seorang namanya Sa'ib, sahabat Rasul Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, apa katanya? Hujjabi ma'a Rasulillah sallallahu fi hajjatil wada'i, aku melakukan ibadah haji, katanya. Aku melakukan ibadah haji beserta Rasulullah SAW pada waktu haji wada, haji yang terakhir yang dilaksanakan oleh baginda Rasul. Pada waktu itu aku ikut beserta Rasul, katanya, kata Sa'ib bin Yazid. Wa ana ibnu sab'i sinina, dan saya waktu itu berusia 7 tahun, katanya. Jadi Sa'ib bin Yazid ini bercerita bahwa aku mengikuti baginda Rasul haji pada waktu beliau mengajarkan haji wida, dan aku pada waktu itu baru berumur 7 tahun. Ini artinya, katanya, papi jawazu ihjajis sabih qablal bulughi, katanya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa boleh anak masih kecil itu melaksanakan ibadah haji sebelum balik. Tapi hajinya itu termasuk sunnah. Dia kata setelah dia balik, akhir balik, dia berkemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib dia melakukan ibadah haji. Jadi hajinya di waktu kecil belum akhir balik itu adalah sah dia, tapi jatuh hukumnya haji sunnah. Haji sunnah. Rawahul Bukhari, yang meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Selanjutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban,
bahasanya Nabi SAW menemui orang menunggang di atas tunggangan berrauha di tempat namanya rauha. Rauha ini katanya maudi'um min amalil far'i min amalil fur'i bainaha bainal Madinah sitatun wa salasuna mailan katanya. Itu mau Rauha itu adalah tempat termasuk wilayah fur'i katanya. Di antaranya dan di antara Madinah itu 36 mil. Itu 36 mil. 36 mil. Kita hampir 70 kilo dari Madinah. Itu Rauha. Faqala, maka Rasul bersabda, manil qaum, siapa ini kaum? Jadi baginda Nabi bertemu dengan beberapa orang yang menunggang kendaraan binatang di satu tempat namanya Rauha. Maka Rasul bersabda, siapa ini kaum? Qalu, mereka berkata, al-muslimun, kami ini semua orang Islam. Orang Islam. Qalu man anta, lagi orang itu berkata, siapa engkau? Qala, baginda bersabda, Rasulullah, saya ini adalah Rasulullah. Farafat imra'atun sabiyan, maka mengangkatlah oleh seorang perempuan seorang anak kecil dari atas sungai. Dia mengangkat seorang anak kecil. Faqala, maka perempuan itu berkata kepada baginda Nabi, alihada hajjun, apakah ini boleh haji? Ayasihul ihram anhu bil haji, katanya. Apakah sah ihramnya dengan haji? Kangguna gawe ihram haji wa yusabu alaihi, dan dia diberi pahala atasnya, wa in kana ghairu mumayyizin, katanya, walaupun dia belum mumayyiz. Apakah sah hajinya anak kecil ini? Qala, baginda Rasul bersabda, na'am, iya, sah hajinya. Walaki ajrun, dan bagimu pahala. Jadi demikian pula anak masih kecil itu boleh dia dihajikan, tapi yang berniat nanti ihramnya itu adalah orang tuanya. Jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha an hadza sabi, atau ane benih, ane nama amun. Pandai niat dengan gawean dengan lain kan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi an, ya pun sebutaran ini. Ya pun perlu tercatat taran dengan saya kebadalan haji. Arannya ditaran dengan to'an. Bama Muhammad bin Zaid taran dari niatan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi an Muhammad bin Zaid lillahi ta'ala wa ahramtu bihi an. Atau boleh annya di depan. Nawaitul hajja an Muhammad bin Zaid wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji, menghajikan Muhammad bin Zaid, dan aku ihram haji karena Allah. Nasi umrah. Nawaitul umrata an Zaid bin Muhammad wa ahramtu biha lillahi ta'ala.
atau nawaitul umrata wa ahramtu biha an Zaid bin Muhammad lillahi ta'ala. Boleh. An niki di depan atau di muri niki kanggo doang bahasa nolak fikih. Namun tegawean dengan lain. Jadi harus sebut aran dengan tawak. Nanti ada sembahyang mayat zagaib kan, harus sebut nih. Usalli alal mayyiti Muhammad bin Ahmad al-Ghaib. Itu di dalam kitab pertemuan itu disebutkan bahwa tidak memadai kalau tidak disebut namanya dan nama orang tuanya. Atau menine usalli alal mayyitati Fatimah bin Muhammad al-Ghaibah arba'at takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Jadi sebut aran dengan tawaan. Namun salat gaib pada gawean dengan umrah atau haji. Jadi perempuan itu berkata, apakah ini anak kecil ini dia boleh berhaji atau bisa mendapat haji? Maka Rasul bersabda, na'am iya, walaki ajrun, dan bagi engkau yang meniatkannya itu mendapat pahala. Rawahu Muslim. Dari karena kode kandenman terima pahala walaupun dosa ini. Jadi mau pahala niki dan tawaan. Pada karena kode hamilu sembahyang atau puasa niki. Dan mau pahala ni karena kode niki kan. Lagu mau pahala dengan tawaan niki dengan tawaan. Yang termasuk dengan sah mendapat kehormatan dari Allah. Sudah tahu didik anak kata ini bisa berbuat amal saleh di waktu kecil niki. Anak niki je timak nak gawe maksiat masih dia mau dosa. Dia mau dosa, dia mau pahala. Sudah tahu. Enggak terugi dalam anak kodik tahu maling. Kodik tahu maling dengan tawaan. Mau dosa ini. Selanjutnya an Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu hajja ala rahlin. Beliau berhaji dari atas tunggangan. Atas kendaraan atas tunggangan. Wa kanat zamilatahu, dan di atas tunggangan itu beliau membawa bekal. Jadi waktu beliau berniat haji itu atau umrah, kalau dari Madinah itu kan beralih, mikat ini kan beralih. Sebelum datang oleh Indonesia aja, yang itu datang laut, datang itu yulamlam, yulamlam. Mulai bait mikat, bait mikat. Kalau Madinah tiba berjulu, maka di beralih. Zulhulaifah ada lagi, Zulhulaifah. Ye lempasan ya, ihram haji atau umrah. Nah beliau baginda Rasul tidak turun dari kendaraannya. Dari atas kendaraan beliau berniat. Nah, itu sah. Biasa jamaah haji kan orang masjid kan ni. Jadi diulam-ulam bela napa beralih niki kan orang masjid kita betulah. Dia tahun pasang niat ihram niki. Jadi tanda entun. Lalu bagi jamaah yang dalam keadaan tidak suci, membawa perempuan dalam keadaan haid ya, tuh lele motor, lele mobil, lele ni pasang niat ihram. Boleh. Orang mengandung hadas besar berniat ihram haji atau umrah. Cuma tawaf atau diganggu kan. Termasuk sa'i makin ni. Sa'i ni dia menyatu di masjid.
Lamun lain mulai ke masih pisah Masjidil Haram dengan Mas'a, Safa Marwah niki kanggun dan niki sa'i kanggun. Semakin ya pemsupuh di masjid jari ini kanggun jari ini. Yang ke-14, wa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ia berkata, kanati ukazu wa majannatu wa zul majazi adalah ukaz. Nah, ini ukaz ini nama tempat ini pasar lah itu nih. Pasar pekan. Wa majannah dan majannah itu juga pasar. Wa zul majaz dan juga zul majaz itu adalah pekan. Itu aswakan fil jahiliyati katanya. Itu pasar-pasar sejak dari zaman jahiliyah. Pasar ukaz, majannah dan zul majaz itu adalah pasar pekan sejak di zaman jahiliyah. Itu pasar sekali setahun. Punya tarikh Islam sekali setahun lagu. Sekali setahun ini sampai seminggu. Bahkan perayaan, wah lamun itu tiap tahun ini perayaan. Lalu kita tahu dari pasar, kita tahu dengan perlombaan bersair, luwih macam perlombaan di pasar ukaz, majannah dan zul majaz niki. Itu kata Ibnu Abbas adalah ukaz, majannah dan zul majaz. Itu pasar-pasar sejak dari zaman jahiliyah. Pada asam maka khawatir berdosa, merasa parah nih. Mau dosa ayat tajiru fi mawasimin, bahwa untuk berusaha di musim-musim haji. Di musim-musim haji ini merasa takut tak mau dusi, lalu kalau berusaha itu pasar ukaz, majannah dan zul majaz ini di dalam musim-musim haji. Panazalat maka turunlah ayat ini kekhawatiran kaum muslimin dulu. Kita mau dusi berusaha lamun bertepatan dan musim haji. Panazalat maka turunlah ayat. Nabi ayat yang turun, laisa alaikum junahun, tiadalah atas kamu sekalian dosa, anta betagu fadlan mir rabbikum, bahwa kamu mencari kelebihan daripada Tuhanmu, berusaha. Tidak ada atasmu dosa bahwa apabila kamu mencari kelebihan dari Tuhanmu, berusaha fi mawasimil hajj, di waktu-waktu orang melakukan ibadah haji. Ya pun dengan mukim kan, usaha sandal kan ya kan. Waktu di Arafah sejauh kan sandal di Arafah kan. Dagang di Arafah. Terus sekarang doang sandal lo bawa dari sangun 20 bulan pasti teriting nanti batu-batu habokim. Kalau jadi 5-6 karung tak jauh sandal. Para tu anu. Milik telang sandal tentang. Jelap telang, jelap macam tu kan sandal. Sulen gawe haji. Dan berdasarkan ayat ini, ini kan kanggun. Rasulullah Arafah limini balik Musdalifah macam lain. Boleh itu. Niki melalui ayat niki. Laisa alaikum junahun anta batagu fadlan mir rabbikum fi mawasimil hajj. Tidak ada atasmu dosa bahwa apabila kamu mencari menuntut kelebihan daripada Tuhanmu di musim-musim haji. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari.
Selanjutnya Kitabul Jihad. Wallahu a'lam.